Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Jadi simak baik-baik ya. Jadi gua akan kasih tahu kalian 4 cara efektif kenapa gue bisa bahasa Inggris seperti sekarang ini. Bahkan cara ini lebih efektif dibandingkan lo semua belajar di tempat kursus yang mesti bayar jutaan itu. Dan perlu gue garis bawahi bahwa cara ini akan efektif jika kalian melakukannya secara konsisten dan cukup waktu yang lama. Jadi misalkan nih lo mulai mencoba cara gue, tapi lo hanya mencobanya kayak cuma seminggu aja nih. Jika begitu, itu tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah skill bahasa Inggris lo. Karena berbicara soal bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, kita berbicara soal habit, kebiasaan, dan kegiatan sehari-hari. Baiklah guys, kalau gitu langsung gue mulai aja ya. Berikut adalah 4 cara yang menyenangkan untuk menambah skill bahasa Inggris lo. Check it out. Cara yang pertama adalah mendengarkan musik. Buat kalian yang suka banget denger musik, hal ini tuh bener-bener recommended banget buat menambah skill bahasa Inggris lo. Kenapa demikian? Karena jika kita mendengar lagu bahasa Inggris, kita akan dipaksa untuk mengetahui kata demi kata yang terdapat di dalam lagu itu. Bahkan mungkin kalian akan menemukan kata baru atau new vocabulary yang gak pernah kalian dengar sebelumnya. Tapi inget ya, kalian harus tahu bagaimana sih cara efektif belajar bahasa Inggris melalui musik. Jadi gini guys, lo harus belajar untuk menemukan lagu baru dalam bahasa Inggris, tapi lo cukup mendengarkannya saja. Jadi yang lo harus lakukan adalah lo harus mendengar secara carefully tentang apa pesan dalam lagu tersebut. Jika lo belum berhasil menemukan semua kata demi kata yang penyanyi itu usaha sampaikan, jangan coba untuk mencarinya di Google, yaitu seperti mencari lirik atau lo mencari artinya. Itu nggak efektif guys. Jika begitu, itu tidak akan merubah apa-apa, tidak akan merubah skill bahasa Inggris lo. Karena berbicara soal bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, kita berbicara soal habit, kebiasaan, dan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi mulai sekarang dengerin lagu-lagu bahasa Inggris tanpa melihat teks atau lirik di Google ya.
Yang kedua adalah nonton film berbahasa Inggris tanpa menggunakan teks bahasa Indonesia. Sebenarnya, praktis ini akan menambah skill lo dalam hal listening. Jadi, lo bisa menangkap apa yang orang sampaikan kepada lo. Di awal-awal mungkin hal tersebut terlihat susah ya. Setelah lo melakukan hal tersebut secara rutin, lo akan mengetahui perubahannya. Jadi maksud gue di sini, lo nonton film berbahasa Inggris tanpa ada subtitle. Seperti yang tadi gue bilang guys, awal-awal memang terdengar sulit. Mungkin di awal-awal cerita lo gak ngerti mereka ngomong apa, lo gak paham poinnya apa, atau bahkan in detail lo gak ngerti mereka ngebahas apa. Tapi itu butuh proses. Lo butuh jam tayang, intinya tuh kayak lo butuh waktu lebih banyak sering nonton film bahasa Inggris buat membiasakan kuping lo mendengarkan sesuatu hal atau informasi dalam bentuk bahasa Inggris. Mungkin ada sebagian dari lo bertanya, terus gimana dong kalau misalkan gue gak ngerti apa yang mereka omongin secara mereka itu kan ngomongnya cepet dan native pula. Kalau masalahnya adalah begitu, lo bisa memainkan replay dan pause. Jadi di satu momen ada kata yang lo anggap lo gak paham dan lo gak catch pointnya, lo bisa replay. Dan mungkin beberapa kali lo bermainkan playlist itu, lo akan mengerti apa maksud dari si pembicara tersebut. Seperti yang tadi gue informasikan di awal, bahwa semua itu butuh waktu. Jadi misalnya nih, lo sudah coba hal tersebut, nonton beberapa film, namun lo masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan, lo jangan menyerah. Bahwa semakin banyak lo mencoba, semakin skill lo terasa. Baiklah, yang ketiga adalah lo bisa membaca berita dalam bahasa Inggris. Mungkin lo udah terbiasa baca berita dalam bahasa Indonesia. Oke, mungkin dari sekarang lo bisa membiasakan untuk membaca berita yang teksnya dalam bahasa Inggris. Nggak perlu banyak-banyak. Cukup aja satu hari lo membaca satu berita yang dalam bahasa Inggris, itu akan menambah vocabulary lo. Oke, sekali lagi, itu akan menambah vocabulary. Misalnya, lo bisa membaca berita dalam bahasa Inggris dari berita yang menurut lo menarik. Misalnya, lo suka olahraga. Nah, lo bisa nih baca berita seputar olahraga dalam bahasa Inggris. Biasanya, jika seseorang membaca artikel dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketertarikan mereka, orang akan lebih antusias dan lebih semangat. Oke, mungkin bisa mencontoh gue dulu. Dulu gue suka banget sama hal-hal yang berhubungan dengan film, karena gue pecinta film abis. Jadi setiap ada film baru yang keluar di bioskop, gue akan membaca sinopsisnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Atau bahkan gue akan membaca berita terkait dengan film tersebut. Misalnya di balik layar, tentang
kehidupan artis yang bermain di film tersebut akan gue baca di dalam bahasa Inggris. Saat gue membaca berita dalam bahasa Inggris, gue baru menyadari bahwa gue sangat miskin dalam perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Inggris. Karena ternyata banyak sekali kata-kata yang belum pernah gue dengar sebelumnya, tetapi gue baru tahu semenjak gue suka membaca bahasa Inggris. Dan semenjak itu, setiap ada kata baru yang gue dapat dari membaca berita, gue akan catat di dalam buku dan akan gue review setiap minggunya. Baiklah, yang keempat adalah lo harus memiliki teman atau siapapun yang bisa lo ajak berbahasa Inggris. Karena teori tanpa praktek, belajar tanpa praktek, it's nothing. Jadi, misalnya nih, suatu hari lo dengar orang ngomong bahasa Inggris, lo tahu maksudnya dia, lo tahu poinnya. Lo nonton film berbahasa Inggris pun lo ngerti mereka ngomong apa. Dan ketika lo membaca berita bahasa Inggris, lo ngerti intisari dari maksud berita itu adalah apa. Tetapi kalau lo tidak bisa berbicara, itu percuma. Terus gimana cara ngelatih lo bisa berbicara? Caranya adalah lo harus melakukan latihan berbicara bahasa Inggris setiap hari. Caranya gimana? Kan gue tinggal di Indonesia, temen gue ngomong bahasa Indonesia semua. No, lo salah berat. Meskipun lo tinggal di Indonesia, itu bukan berarti lo tidak ada link atau channel untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang berbicara bahasa Inggris. Maksud gue di sini adalah dulu gue sempat pernah kursus IELTS test di daerah Jakarta. Di sana gue bertemu dengan banyak sekali siswa-siswa yang ingin mendapatkan nilai IELTS skornya bagus. Mereka berencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Seperti yang kalian tahu bahwa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri kita harus mencapai poin 6,5 skornya. Dan betapa kagetnya gue saat gue baru join di tempat kursus itu, karena banyak dari mereka, which is mereka adalah orang Indonesia, rata-rata seumuran gue, mereka berbicara bahasa Inggrisnya fasih habis. Jadi meskipun mereka adalah orang Indonesia seperti kita, mereka bisa berbicara bahasa Inggris dan bahkan fasih banget. Terus gimana dong kalau gue malu ngomong bahasa Inggris di depan orang Indonesia? Oke, well, itu terjadi oleh siapapun. Bahkan itu terjadi sama gue. Jujur ya, sampai sekarang pun gue kalau ngomong bahasa Inggris di depan orang Indonesia, gue agak malu. Karena bukan malu karena gimana-gimana, tapi gue khawatir mereka nih teman gue mengira, ih sombong banget sih lo mentang-mentang bisa bahasa Inggris, sombong banget sih, belagu banget sih. Begitulah orang Indonesia. Tapi kalau kita ngomong langsung sama orang yang benar-benar bahasa native-nya adalah bahasa Inggris, mereka akan memberikan input seperti oh no, ini adalah yang begini, yang benar adalah begini, dan yang salah adalah begini.
Oke, jadi itu adalah hal yang wajar sekali. Atau lo mengajak orang asing untuk berbicara. Jadi gini, dulu gue sempat kerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Itu kira-kira perusahaan Singapura. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan bergerak di bidang batu bara. Nah, di perusahaan itu terdapat 3 tenaga kerja asing. Mereka tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Awalnya gue merasa, oh gimana nih, gue kan nggak pede ngomong bahasa Inggris gitu kan. Tapi lama kelamaan karena kondisi memaksa kita untuk berbicara bahasa Inggris, karena kalau kita ngomong bahasa Indonesia mereka nggak ngerti dong. Akhirnya gue mulai pede, gue mulai memberanikan diri untuk berbicara bahasa Inggris dengan rekan kerja gue yang mana mereka adalah warga negara asing dan gak bisa bahasa Indonesia. Ada yang bilang kalau gue gak pede ngomong bahasa Inggris gimana dong? Tadi seperti yang gue bilang bahwa lo butuh tempat, lo butuh wadah, lo butuh teman yang memiliki visi misi yang sama. Oke, tadi adalah 4 cara yang paling efektif dan cara yang paling menyenangkan untuk belajar bahasa Inggris dan membuat bahasa Inggris lu improve secara signifikan. Kuncinya adalah lo harus terus berlatih, jangan malu dan percaya diri. Oke, itu tadi penjelasan dari gue. Berharap lo semua sukses dalam belajar bahasa Inggris untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin suatu hari lo diinterview dan lo ditawarkan bekerja di perusahaan asing yang benefitnya luar biasa, lo sudah mempunyai skill itu. Oke guys, semangat terus dan tetap belajar. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baiklah, terima kasih. Salam.